Begitu caranya Kak? Ya, saya jawab dulu pertanyaan. Pertanyaannya, doa kunut apakah wajib? Saya lihat di beberapa masjid tidak pakai. Kunut ada terbagi kepada dua. Yang pertama namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan Jumat. Jangan heran nanti kalau ke Malaysia sama ke Brunei sampai hari ini mereka baca kunut nazilah. Kunutnya kemarin karena Covid. Jadi waktu musim Covid-19 itu baca kunut terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Nah, kunut. Nyambung sekarang karena serangan Israel ke Palestina. Jadi kunut terus, tak putus. Itu namanya kunut nazilah. Adapun kunut subuh itu 4 mazhab. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab paling kecil mazhab Hambali. Mazhab paling tua Hanafi, mazhab Hambali tidak pakai kunut. Jadi subuh kalau ada masjid yang tak pakai kunut, itu pakai mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki pakai kunut subuh. Mazhab Syafi'i kunut subuhnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Jadi habis baca ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, itu langsung imamnya baca kunut. Karena kebetulan saya di Maroko 2 tahun. Maroko ini mazhabnya Maliki. Kenapa Masjid Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh? Karena Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Dalam kasus subuh Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali. Itu sebabnya kenapa Masjid Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh. Kenapa di Makkah Madinah itu tak ada kunut subuh? Karena Makkah Madinah sejak 1924 rajanya namanya King Abdul Aziz, mazhabnya pakai mazhab Hambali. Kenapa ulama-ulama yang balik dari Makkah dulu pakai kunut subuh? Karena mereka pakai mazhab sebelum revolusi King Abdul Aziz. Dulu waktu itu Makkah itu mazhab paling besar mazhab Syafi'i. Nah, jadi di situ perbedaan. Dulu berkelahi nih antara kunut subuh dengan tak kunut subuh, antara Al-Wasliyah berkunut, Muhammadiyah tak berkunut, kaum tua berkunut, kaum muda tak berkunut, berkelahi. Sekarang alhamdulillah sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jadi Ustadz sendiri mazhabnya apa? Saya SD Al-Wasliyah, SMP Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah, Aliyah pun Al-Wasliyah. Di Al-Azhar kita suruh pilih mazhab. Nah, jadi waktu di Al-Azhar itu sebut nama rubai, nama itu 4, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah, 4. Habis itu tulis mazhab. Kalau kita fakultas syariah, mazhab Syafi'i. Jadi saya pakai mazhab Syafi'i, kunutnya subuhnya pakai kunut sampai sekarang. Tapi saya pernah berceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. 4 tahun rutin saya ngisi pengajian di Masjid Muhammadiyah. Setiap saya disuruh sholat subuh jadi imam, saya tak mau. Saya pura-pura batuk. Karena kalau maju saya ke depan itu merusak Muhammadiyah. Jadi kalau disuruh maju, ya silakan aja imam yang udah tetap, imam tetap saya bilang. Karena saya tahu di Muhammadiyah mereka subuh tak pakai kunut. Nah, jadi kalau kita jadi makmum tinggal ikut imam aja. Kalau imamnya baca kunut, ya kita ikut kunut. Kalau imamnya tak baca kunut, kita tak usah ikut kunut. Nah, hukum kunut dalam mazhab Syafi'i dia masuk dalam sunat. Kalau tidak baca kunut maka dia sujud, namanya sujud sahwi karena lupa. Nah, jadi kalau kita di kisaran ada masjid Al-Wasliyah, ada masjid NU, ada masjid kaum tua, ada masjid kaum muda, ada masjid Muhammadiyah, ikut aja imam. Yang paling selamat ikut imam. Ju'ilal imamu liutamma bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Itu tentang kunut subuh. Saya dan seorang laki-laki yang umurnya di bawah saya 4 tahun sama-sama saling suka. Alhamdulillah. Berarti perempuan suka sama laki-laki. Sekarang jadi tren laki-laki suka laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita. Dan ingin menikah. Saya ingin dinikahi langsung supaya terhindar dari zina. Tapi ibu si laki-laki ini tak merestui anaknya menikah dengan saya. Saya menyukai laki-laki ini karena dia hafal Quran. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz?
sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, jadi besok pagi bawakanlah kain, bawakan baju, bubur kacang hijau, lontong sayur, lontong pecal. Berdoa, sholat hajat malam ini untuk, ya Allah, lembutkanlah hati ibunya selembut agar-agar. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Saya ketemu dengan bapak-bapak di Jakarta. Emak saya tak setuju dengan istri saya nih Pak Ustadz. Akhirnya saya menikah di Jakarta. Sekarang gimana Pak? Sekarang emak saya datang dari Sumatera, tidurnya sampai hari ini di rumah saya, dan dia lebih tahan tinggal dengan menantunya ini daripada dengan anak-anak perempuannya. Berbalik. Jangan terlalu benci, jangan terlalu suka. Karena benci dan suka tepatnya di hati, tipis setipis kulit bawang. Nah, jadi sholat hajat tiap malam, hajatnya mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya. Jangan doakan mertua itu mati. Ini kadang orang ini tak suka, dia matikanlah ya Allah, jangan. Karena kita pun nanti akan punya anak dan akan punya calon menantu. Kalau kita doakan calon mertua kita mati, menantu kita pun begitu juga doanya. Nah, apa yang kita ucapkan itu berbalik ke kita. Nah, jadi doakan, insya Allah mudah-mudahan tak ada yang sulit, semua dimudahkan Allah Ta'ala. Bernazar, puasa sunat, berdoa, minta pada Allah, bersujud, di sujud terakhir. Hadisnya Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat Allah adalah ketika bersujud, maka banyaklah doa waktu sujud. Bagaimana hukumnya saya sholat zuhur 2 kali dengan alasan, pertama, saya tak ingin ketinggalan sholat di awal waktu di masjid sebagaimana perintah Nabi. Yang kedua, saya tanggung jawab melaksanakan sholat tugas sebagai imam di sekolah. Sholat zuhur dia di masjid, habis itu balik dia ke sekolah, dia sholat lagi di sekolah. Sholat yang pertama di masjid itu menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua itu mencari fadilah, dapat pahala. Pernahkah dilakukan Nabi? Sahabat Nabi pernah melakukan. Sahabat Nabi sholat dengan Nabi sekali, habis selesai sholat dengan Nabi dia balik. Habis selesai sholat dengan Nabi, Nabi pulang ke rumahnya, dia tetap duduk di masjid. Datang orang kampung. Orang kampung mau sholat, diminta dia jadi imam. Dia sholat sekali lagi, jadi sholatnya 2 kali. Pertama sholat menggugurkan kewajiban, yang kedua sholat untuk mencari pahala. Sholat yang kedua itu terhitung sebagai sholat sunat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bapak yang kebetulan di rumahnya ada maknya, ayahnya udah tua tak bisa ke masjid, bapak sholat di masjid sekali, maghrib, isya, habis itu balik ke rumah sholat sekali lagi. Nah, sholat yang kedua itu untuk mencari fadilah, dapat pahala, boleh dilakukan. Apakah saya berdosa jika saya minta cerai karena suami saya sudah melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Saran saya, jangan cuma minta cerai, tapi lapor ke Pak Kapolres. Jangan cuma minta cerai, lapor ke Pak Kapolres. Jangan biarkan orang bertindak kasar ke kita. Karena sifat orang dikasih hati minta jantung. Anak-anakku jangan mau dibully. Jangan mau dibully. Saya ini anak pertama, tak ada abang saya, tak ada kakak kandung saya. Saya merantau dari Silau ke Kisaran, dari Kisaran ke Medan, dari Medan ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, dari Rokan Hulu ke Mesir, dari Mesir ke Malaysia, dari Malaysia ke Maroko, dari Maroko ke Jakarta, dari Jakarta ke Bogor, Bogor balik Pekanbaru. Jadi saya ini merantau. Jangan mau dibully, jangan mau disepelekan orang, jangan mau diremehkan orang. Begitu juga perempuan, jangan mau sekali ditempelengnya diam, besok ditempelengnya sekali lagi. Jangan mau, diam. Sekali tempelengnya bilang, kau tempeleng sekali lagi ku pijak kau bilang. Ku pecahkan ginjal kau bilang. Karena orang ini sifatnya dia macam membawa parang mencincang, dicobanya batang kayu itu. Kalau ditakiknya sekali terasa keras, berhenti dia. Tapi kalau terasanya lunak macam batang pisang, dicincangnya terus. Jangan mau dibully, jangan mau diejek. Anak saya, keponakan saya tanya, kau di pondok, di pesantren, di sekolah ada ngejek kau? Enggak ada. Kalau ada yang mengejek, kalau dia sama besar badannya, kau tepukkan muncungnya. Kalau dia tinggi, lehernya sih. Kalau lebih tinggi, pakai lutut barangnya itu saya bilang.
Ada batang pisang situ, saya ajarkan dia menumbuk batang pisang. Tapi anak-anak nih memang dididik lembut. Apa katanya? Kasihanlah bah, katanya. Dia pula yang bilang kasihan. Nah, ini jangan kita biarkan anak-anak kita dibully. Kalau mengadu anak kita pulang, ajar dia dengan baik. Jangan disuruh dia diam. Nah, suami yang melakukan KDRT sudah diikat oleh Kementerian Agama dengan Menhub-Ham. Maka ada namanya setelah akad nikah itu membaca sirat. Nah, ini udah banyak ibu-ibu nih yang lupa. Dulu suami ibu waktu habis akad nikah itu disuruh baca sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq kata Pak Kua. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau tidak memberikan nafkah 6 bulan, atau menyakiti fisik badannya, lalu kemudian dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Itu kenapa dibuat sirat ta'liq itu? Itu dibuat oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, untuk melindungi perempuan. Jadi perempuan yang suaminya kasar, KDRT, memukul, meninju, menyipak, menunjang, menyundul, itu sama dengan nikah sama kerbau. Nah, maka cepat lapor ke polisi biar ditangkap dia. Nah, setelah itu kalau dia berhenti bertobat teruskan. Kalau tidak, bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Masa depan masih panjang, hidup singkat. Untuk apa serumah sama genderuwo? Selamatkan hidup dengan baik. Tapi kalau dia bertobat, setelah ditangkap Pak Kapolsek, habis itu dia balik keluar, alhamdulillah Pak Ustadz, setelah ditangkap suami saya ini sekarang diam aja. Kenapa? Stroke Pak Ustadz. Mudah-mudahan selama suami istri sehat walafiat semua, insyaallah. Amin. Apa yang harus saya lakukan biar tidak selalu ingat dengan almarhum anak saya? Doa apa yang saya kirimkan buat anak saya? Apakah bisa saya nanti bertemu dengan anak saya di surga? Tak pernah saya ceramah mengatakan lupakanlah anak kita, lupakanlah orang tua kita, tak bisa. Kenapa? Saya sampai malam ini, sampai duduk tadi di sini. Kalau adalah makku di sini, kalau adalah mak itu di sini, senangnya lah dia tahu dia ada bupati, ada ketua DPD. Awak zaman kecil dulu jangan bupati, jumpa lurah pun payah. Ada bupati, ada Kapolres. Dulu asal pameran di lapangan hoki, lewat di stan polisi, pasti kami tak lewat karena saya takut menengok patung polisi pun takut dulu kecil. Sekarang bisa kita duduk sama Kapolres, ceramah di Mabes Polri. Tapi apa mau dikata? Dia sudah tak ada. Sampai hari ini, saya kalau ke Malaysia, ke Brunei, tetap ingat, kok hiduplah dia, kok hiduplah dia. Jadi memang tak bisa. Sampai mati kita tidak akan pernah bisa melupakan orang yang sudah meninggal itu. Yang bisa hanya mengalihkan pikiran. Macam mana caranya supaya pikiran saya teralihkan? Saya disibukkan dengan sekolah-sekolah. Akhirnya saya sibuk memikirkan macam mana menyelesaikan kelas, macam mana menyelesaikan asrama, macam mana menyiapkan paket. Jadi sehingga kalau disibukkan dengan itu tak sibuk. Jadi ibu yang kehilangan anak, sibukkan pikiran dengan apa? Sibukkan pikiran dengan sedekah, dengan sholat, dengan zikir, dengan puasa, dengan baca Quran. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Untuk menghilangkan dari pikiran tak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Saya mengalihkan pikiran saya, sehingga saya sibuk memikirkan Mahat Az-Zahra, Nurul Azhar, Sekolah Hajah Rohana, program wakaf, program berbagi, di pedalaman Talang Mama, di Bagan Benio. Akhirnya pikiran saya sibuk. Tapi kalau sedang tenang, sedang duduk, sedang di pesawat, tetap berpikir, tetap teringat. Nah, jadi sibukkanlah pikiran dengan yang baik-baik, insya Allah. Apakah berjumpa saya dengan anak saya ini nanti Pak Ustadz? Anak-anak ketika disuruh masuk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat untuk kalian anak-anak, masuklah kalian ke dalam surga. Maka anak-anak itu menarik ujung jubah, ujung kain orang tuanya. Hadisnya sahih. Itulah yang disebut dengan syafaat anak kecil, karena anak kecil tak berdosa. Jadi ibu-ibu yang anaknya ada kecil meninggal dunia, maka dia sabar,
nanti salah satu syafaat yang akan menolong dia adalah anaknya itu akan menarik dia masuk ke dalam surga Allah. Tapi tetap sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran. Jangan udah meninggal anak tak sembahyang lagi. Pas ditanya kenapa tak sembahyang bu, aku ditariknya nanti. Tengok tariknya juga. Nah jadi bersabarlah, karena ujian meninggal ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Anak Nabi umur 18 bulan dari perempuan Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim, meninggal, meleleh air mata Nabi. Apa kata sahabat? Aman tardo ya Rasulullah, tak ridho engkau ya Rasulullah anakmu meninggal? Kata Nabi, aku ridho, ini takdir Allah. Kalau ridho kenapa engkau menangis? Ini lelehan air mata kasih sayang. Jadi kalau ibu masih menangis, tak apa-apa. Saya sampai hari ini masih menangis. Yang tak boleh itu meratap, mencakar dinding, menarik rambut, memukul-mukul pipi, itu yang tak boleh. Apalagi sampai menarik rambut orang. Rambut dia aja tak apa-apa, rambut orang. Nah, itu tak boleh. Nah, adapun sekedar menangis, saya kalau udah menangis itu lapang hati saya. Menggumpal terasa di dada itu. Nah, kalau udah menangis, lapang hati. Kapan waktu yang tepat membagikan harta warisan? Apabila seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Salah satu anak sudah mandiri, sedangkan 2 lainnya masih bersekolah. Apakah pembagian warisan boleh disamaratakan karena anak perempuannya cuma 1 orang? Membagi warisan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga habis selesai tahlil, makan bubur kacang hijau, pulut kuning. Malam keempat kumpulkan semua, bagi harta warisan. Jangan menyimpan bom atom meledak, langsung dibagi. Jadi istri dapat berapa? Istri dapat 1/8 karena ada anak. Kalau tak ada anak, istri dapat 1/4. Jadi kalau peninggalan hartanya 1 miliar, istri dapat 125 juta. 875 dibagi kepada anak-anak. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Lidzakari mislu hazil unsayain. Habis, dah selesai. Boleh tak anak-anak ini karena 2 laki-laki 1 perempuan, bagi rata aja lah kita. Bagi rata aja lah kita. Boleh warisan itu dibagi rata, syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris itu sudah akil baligh. Kalau ada 1 anak kecil tak boleh. Kalau ada 1 maaf cakap yang idiot kurang akal tak boleh. Kalau ada 1 yang gila tak boleh. Karena kelebihan jatah dia itu nanti dianggap sebagai tatawwu sedekah. Jadi syaratnya semua mesti akil baligh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, yang jatahnya berlebih itu terhitung sebagai sedekah, dia ikhlaskan, jangan dia ungkit-ungkit, jangan dia ungkap-ungkap. Nah, jadi sebelum dibagi rata, kasih tahu dulu. Kalau bagi rata, jatah kau nanti dapatnya 250 juta. Tapi kalau tak bagi rata, kau dapat 500. Ah, aku ikut faraid aja lah, kata dia. Jangan langsung bagi rata. Takutnya langsung dibagi rata, habis itu dia cerita ke kawannya. Kawannya pula sekolah di Hajah Rohana. Ini ceritakannya, berapa dapat kau? 250. Itu kalau dibagi pakai faraid, kau dapat 500. Memang dia tak mengamuk, bininya mengamuk. Nah, oleh sebab itu maka syarat 3 ini terwujud, barulah boleh harta warisan dibagi rata. Bagaimana menghadapi anak yang sering membangkang, bersikap kurang sopan kepada orang tua? Mak saya meninggal tahun 2018, umur saya 41 tahun. Adik saya laki-laki juga, umur 39 tahun. Kami tak berani melawan. Maka saya heran kalau ada anak sekarang yang melawan, membentak, membangkang. Ini berarti dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Anak-anak ini jangan dibiarkan. Anak saya kecil, Sami umur 4 tahun. Tadi masuk ke hotel, menangis. Nggak mau hotel kayak gini, kecil kali, mau TV yang besar, mau kamar besar. Mau disamakan sama hotel Marriott di Medan. Saya bilang, aku bilang, 2 tahun aku ditinggal di kisaran ini, tahun 98 sampai 96 sampai 98, tak pernah aku tinggal di hotel sekalipun.
Kau, inilah hotel paling bagus. Diam dia, paham dia. Jadi jangan kita anak ini, biarlah masih kecil, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itulah yang membuat dia kurang ajar itu. Kasih tahu dia. Aku bilang, dudukkan. Aku 2 tahun aku tinggal di kisaran ini, tak pernah aku tinggal di hotel sekalipun. Kau masih kecil, udah di hotel begini ada kamar bagus, apalagi menangis. Paham dia, diam dia. Jadi anak-anak ini kita pahamkan. Tentu tidaklah macam itu bunyi suaranya, agak pelan sedikit. Ini keras, ini karena sound systemnya mantap. Nah, itu. Jadi anak ini jangan kesalahan dia itu divalidasi. Jangan kekeliruan dia itu dibenarkan. Kalau anak tak kita ajar di rumah, dia akan menjadi kurang ajar di sekolah. Gurunya minta ampun. Anak yang tidak diajar dengan baik di rumah, nanti dia kurang ajar di rumah tangganya, bininya minta ampun, mertuanya minta ampun. Ibu kalau tak ibu ajar anak ibu dengan baik, di sekolah dia kurang ajar, di rumah dia kurang ajar, mertuanya minta ampun, bininya minta ampun. Ujung-ujungnya Pak Kapolres menyelesaikan. Jadi ajar anak ini dengan baik. Tak ada istilah masih anak-anak biarkan aja, enggak ada. Itulah yang membuat dia nanti terlonjak-lonjak. Sudah tua terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kami dididik dengan disiplin. Mak saya orangnya disiplin. Kau kalau mau sekolah ke Mesir kau sekolahkan. Tapi kalau kau tak mau sekolah, bebini ku belikan kau kebun sawit. Mau bebini apa mau sekolah? Sekolah mak, pergi sekolah. Jadi kami disuruh pilihan. Dan kita disuruh bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Anak-anak ini begitu juga. Datang jamaah, Ustadz anakku ini nggak tahu entah cemana lah begitu, begini, begitu, begono. Akhirnya saya bilang nanti aku habis sholat Jumat ada waktu kita ke rumah makan. Pergilah kami ke rumah makan. Rumah makan samping masjid, habis sholat masjid. Rumah makan ini bahaya pula. Nama rumah makannya rumah makan bini kedua. Sempat kita ditelepon orang rumah, di mana bang? Bini kedua gitu kan? Saya takut juga waktu itu. Ada di Pekanbaru, nanti kutunjukkan kalau mau makan. Pas kami sedang duduk di situ, datanglah anaknya. Ini anak yang tak mau sekolah tuh, iya. Kau mau, saya pakai jurus mak saya dulu. Kau mau sekolah, kau mau berbini, saya bilang. Kalau kau mau sekolah, kuantar kau mau kemana sekolah? Mau ke IU Islamic International University, aku mengantar. Mau ke Mesir, aku mengantar. Mau ke Australia, kuantar kau sekolah. Tapi kalau kau mau berbini, anak siapa? Kupinangkan. Habis itu, gitu. Kau mau kemana? Sudah? Aku mau sekolah Pak Ustadz. Sekolah di mana? Saya mau ke Politeknik Kaltek. Saya tanya ayah, maunya dia? Entah sama Ustadz mau, sama aku tak mau. Jadi komunikasi kita dengan anak-anak ini mesti jelas, mesti baik, mesti benar. Tapi doa juga luar biasa. Ad-doa silahul mu'min. Malam sembahyang tahajud, malam sembahyang hajat, khusus untuk anak ini. Usolli sunnatal hajat. Mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki bisa berumrah ke Baitullah. Nanti kalau sampai ke Baitullah, satu tawaf khusus untuk anak. Doanya tak lain untuk anak itu aja. Anakku nih ya Allah, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pacaran, selamatkan dari lari dari pondok, selamatkan dari jahat matanya, selamatkan dari godaan fitnah akhir zaman. Satu tawaf itu aja untuk anak itu aja. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. 3. Pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dan suami sudah 10 tahun nikah, tapi belum punya keturunan. Sudah puluhan juta biaya kami keluarkan untuk program hamil. Apa boleh saya mengeluh kenapa saya merasa hidup saya begini-gini aja? Nabi Ibrahim berdoa minta anak, sampai akhirnya nikah sama Sarah, tak ada anak, nikah sama Hajar. Hajar baru mengandung anak Ismail. Umur Nabi Ibrahim waktu Ismail lahir 86 tahun. 86 tahun. Lahir Ismail dari Hajar. Sarah yang udah diponis katanya mandul, yang tak mungkin punya anak. Hamil Sarah waktu umur Ismail 13 tahun. Berarti umur Nabi Ibrahim berapa waktu itu? Umur Nabi Ibrahim 93 tahun. Bayangkan itu. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun.
Kawan saya, alumni Al-Azhar, pulang tak punya anak. Program-program tak punya anak. Akhirnya dia kemudian kami angkat jadi pimpinan pondok pesantren, mengurus pondok, mengurus dapur, mengurus bangunan, mengurus kelas, mengurus asrama, sibuk-sibuk, hamil. Padahal kata dokter mesti fokus, jangan banyak pikiran. Pas banyak pikiran, itu istrinya hamil. Jadi tidak ada sulit bagi Allah. Allah hanya ingin kau sujud lebih lama. Allah hanya ingin kau menangis tengah malam. Allah hanya ingin supaya kau menyerahkan semua hidupmu pada Allah. La haula wala quwata. Memang manusia ini, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini memang diciptakan berkeluh kesah. Tengoklah orang berkeluh kesah semua. Yang belum punya anak, mau nangis minta anak. Yang udah dapat anak, mau kubunuh aja anak ini Pak Ustaz. Anak belum berjalan, dipaksa anak berjalan. Berjalannya, anak udah berjalan, ditarik, jangan berjalan. Anak belum bercakap, heboh. Anak terlambat bercakap, anak udah pandai bercakap, disuruh berhenti bercakap. Memang manusia ini berkeluh kesah dari sejak zaman. Yang udah nikah mau lajang pula. Yang lajang mau nikah. Intinya manusia ini berkeluh kesah. Hidup yang paling indah adalah menjalani hidup, berusaha, berikhtiar, bertawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berusaha, setelah itu saya berikhtiar, setelah itu saya berdoa, habis itu saya tawakal, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ditengok kertas ini menjelang subuh nih baru selesai. Bapak Ibu sabar? Aku tak sabar. Ada orang tua yang menjadi ujian bagi kita. Adakah orang tua yang menjadi ujian bagi kita? Saya sudah berumah tangga, kami tinggal di rumah orang tua. Saya dan suami sudah izin baik-baik dengan orang tua untuk tinggal mandiri. Tapi tidak diizinkan orang tua saya dengan alasan rumah itu untuk saya, karena saya anak paling kecil. Sudah kami kasih pengertian tapi tak diizinkan juga. Saya harus bagaimana? Apakah saya tetap pergi saja dengan suami, tetap dengan orang tua, tidak ridho? Kebetulan kami belum dikasih keturunan. Saya harus tetap tinggal, tapi hati saya tiap hari merasa dongkol, makin banyak dosa. Karena saya dan mama saya juga tak begitu akur. Saya bilang ke istri saya, nanti kalau anak kita ini udah besar, dia nikah, biarlah dia habis nikah tuh tinggal di rumah. Tak apa-apa dia buat rumah kecil asal dia mandiri depan sana. Kenapa? Supaya dia bisa menata kehidupan dia. Apa alasannya lagi? Supaya kita tak menggendong cucu kita. Sudahlah dulu tak sempat sembahyang gara-gara dia, udah tua tak juga bisa lagi wirid yasin gara-gara cucu. Jadi biarkanlah dia di rumah, dia mandiri. Ini bagi orang tua. Adapun anak yang ditahan orang tuanya, cari rumah sewa, kos-kosan yang dekat-dekat situ supaya bisa ditengok tiap hari. Karena kalau di rumah itu juga dia, kecuali ada keluarga lain yang bisa berganti-gantian. Tapi kalau memang kita lah satu-satunya, jagalah di situ. Tapi kalau tidak bisa, kalau ada yang lain atau dia memang mau hidup sendiri, maka dicari rumah kontrakan dekat, ditengok dia tiap hari. Lebih baik ditengok daripada kita ada di situ. Saya bilang sama mak saya, "Mak, nanti kalau rumah ini siap, mak tinggal di sini." Yang banyak gambar di internet rumah oma itu saya bilang, nanti kalau rumah ini siap mak tinggal di sini. Kau di mana tinggal? Aku cari rumah-rumah Promnas kecil yang ada di situ. Aku sama biniku di situ nanti. Kenapa kau tak mau serumah sama aku? Kalau aku serumah sama mak, nanti mak
Saya nunggu perlu. Siap. Cara menikmati sunset. Kau harus pakai HP namanya GoPro. Boleh buka video 6 menit. 6 menit. Panjang lah 6 menit.